Kolesterol tinggi? Sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Mencari yang mulia, sisa 2 hari lagi jika ada yang ingin mendaftar menjadi Hakim Konstitusi, Ketua Panselnya ada di Mata Najwa malam ini. Bang Nasir, tadi ada Pak Mahfud mengatakan seharusnya memang pembenahannya mulai dari produk undang-undangnya. Apakah memang rencana itu ada atau masih jauh kita berharap ada perbaikan undang-undang soal MK ini? Ya, kita kan punya program 5 tahunan, ya. Pak Mahfud pernah jadi ketua Badan Legislasi di DPR RI. Dan kita juga punya program prioritas, ya. Kalau melihat situasi dan kondisi kasus yang menimpa Pak Akil, kasus yang menimpa Pak Patrialis, saya pikir memang DPR harus punya keinginan kuat untuk memperbaiki regulasi. Okay. Ya, meskipun saya percaya bahwa regulasi itu bukan satu-satunya, ya, untuk kemudian memperbaiki situasi ini. Jadi di samping regulasi yang baik, ya, kualitasnya juga baik. Ya, sehingga kemudian menutup peluang, ya, terjadinya hal-hal yang kemudian menimpa mudarat kepada ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kita bicara soal keseimbangan, ya. Di regulasi juga harus ada keseimbangan sehingga kemudian hakim di Mahkamah Konstitusi tidak merasa diawasi secara ketat. Ya, mereka diberi kelonggaran, tapi juga mereka harus punya kesadaran bahwa, ya, regulasi yang kita buat itu dalam rangka untuk meningkatkan martabat dan keluhuran daripada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi dan itu akan berefek kepada kelembagaannya. Jadi di satu sisi ada pengawasan, ya, tapi bagaimana kemudian situasi di dalam juga harus diperbaiki, gitu, sehingga kemudian kasus-kasus yang menimpa seperti yang kita sebutkan tadi itu tidak akan terjadi lagi. Jadi menimpa 2 kali Mahkamah Konstitusi. Saya pikir regulasi ini harus diperhatikan. Soal umur misalnya, ya, kemudian bagaimana seleksi yang dikatakan oleh Prof. Mahfud tadi itu. Saya juga dulu pernah sependapat seperti itu. Ada satu badan atau satu panitia seleksi yang independen di mana semuanya keluar dari situ. Ya, sehingga termasuk dari DPR? Iya, sehingga tidak ada tudingan, keraguan dan lain sebagainya bahwa ini titipan dari partai politik, ini titipan untuk presiden, ini dan lain sebagainya. Saya pikir untuk mengakhiri kecurigaan itu harus kita lakukan seperti itu. Baik, Esan? Saya ada 3 upaya untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief harus mundur dari jabatannya. Dia gagal gitu ya di kasus pecinta alam meninggal dunia di UI, rektornya mundur. Kasus Patrialis Akbar harusnya jadi catatan. Kedua, penguatan pengawasan. Jadi ICW meminta Arief Hidayat Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya ICW, 12.000 penandatangan petisi change. Itu meminta selamatkan MK, salah satu cara dengan Arief harus mundur dari jabatannya. Pengawasan harus diperbaiki, rekrutmen juga harus diperbaiki. Itu kunci untuk menyelesaikan problem yang ada di Mahkamah Konstitusi saat ini. Baik. Pak Haryono, untuk menyelamatkan MK, salah satunya adalah mencari yang terbaik tentunya. Tapi apalagi karena kalau tadi saya bilang citranya merosot, ada angkanya dari 65,2% setelah merosot kasus Akul Muhtar, sekarang sisa 8%, Pak. Ya, memprihatinkan merosotnya itu. Sejauh itu kemudian menyangkut persoalan mekanisme rekrutmen, insya Allah kita akan lakukan yang terbaik. Tentu saja terbaik ini adalah tergantung juga kepada siapa yang mendaftar. Oleh karena itu himbauan tadi supaya semuanya banyak yang daftar, kita sangat apresiasi itu. Kembali pada persoalan bagaimana memperbaiki. Terpulang kepada yang ingin diperbaiki, yang akan diperbaiki itu juga. Contoh kasusnya adalah kita periode pertama dulu kalau mau terima duit, gaji 15 juta, 100 juta udah tinggi. Kalau dibandingkan ya. Tapi kan tidak pernah terjadi. Baik. Ini persoalannya apa? Persoalan duit. Saya kira bukan satu-satunya. Integritas adalah hal yang sangat penting. Baik. Pak Mahfud, penutup untuk Anda. Iya. Saya sama. Yang paling pokok itu adalah integritas para hakim itu sendiri. Itu proses seleksi menjadi penting dan karena semua sudah disampaikan tadi, saya mungkin khusus untuk Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi? Enggak, Mahkamah Agung itu kan justru Mahkamah Agung. punya 3 seat ya. Oh, oke. mengusulkan 3 Perwakilan hakim. dari Mahkamah Agung. Menurut saya tidak harus hakim tuh ya, tapi lewat Mahkamah Agung. Misalkan banyak pengacara-pengacara yang bagus, polisi, pensiunan polisi, pensiunan jaksa, pensiunan hakim juga boleh. Tapi tidak harus hakim Aktif. karir. Apalagi lalu diambil orang yang bukan kelas 1, karena yang kelas 1 ingin dipakai sendiri oleh Mahkamah Agung. Lalu dipasang sembarang orang yang mungkin punya masalah juga, ya kan? Track record-nya tidak dikenal oleh masyarakat gitu. Nah mungkin itu harus dibuka penafsiran yang lebih dinamis oleh Mahkamah Agung bahwa usul yang kami usulkan itu tidak harus hakim di lingkungan Mahkamah Agung dari pusat sampai ke Hakim Agung sampai pengadilan tinggi gitu, tapi bisa dari sumber-sumber di luar itu. Gitu. Asal kemudian dipahami ini memang lembaga yang marwahnya harus terus Iya, dijaga betul. karena isinya orang-orangnya juga harus Iya. orang-orang pilihan. Ya, itu aja. Terima kasih banyak sudah hadir di Terima Mata kasih. Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sisa 2 hari. Saya terus mempromosikan atas nama Ketua Pansel, Mata Najwa terus mempromosikan 2 hari lagi kalau Anda ingin menjadi Hakim Konstitusi. Kita mencari putra-putra terbaik bangsa untuk mewakili kami di Mahkamah Konstitusi. Selamat malam, sampai jumpa. Mahkamah Konstitusi adalah buah reformasi agar setiap hukum dan perundangan terbuka untuk diuji. Inilah mahkamah yang terbuka bagi siapa saja menguji produk hukum yang dirasa merugikan warga. Hakim MK harus benar-benar bermulia karena kredibilitasnya amatlah berharga. Pengetahuan hukumnya mesti di atas rata-rata, mentalitasnya harus kokoh agar tak gampang tergoda. Tapi mustahil Hakim MK lolos dari jerat berbagai kepentingan jika mereka dipilih dengan banyak pesan dan titipan. Tak cukup lagi menilai calon hakim berdasarkan kriteria jika pemilihan hakim ditentukan politikus yang punya banyak agenda. Sudah cukup 2 kasus suap menimpa Hakim MK, betapa ngeri jika terjadi kasus yang ketiga. Sekali lagi terantuk kasus korupsi, wibawa MK niscaya akan masuk peti mati. Dipersembahkan oleh